datang di video analisis investasi berbasis AI dan valuasi fundamental. Pada video kali ini, kami akan membahas salah satu perusahaan besar di Indonesia, yaitu PT Indofood Sukses Makmur Tbk atau INDF, menggunakan metode Magic Formula Greenbelt rasio keuangan atau valuasi Graham Formula. Saat ini, banyak investor pemula mengambil keputusan investasi berdasarkan rekomendasi otomatis dari aplikasi trading seperti buy, hold, atau sell. Kelihatannya praktis, tapi ada bahaya yang tersembunyi. AI pada aplikasi hanya membaca angka tanpa memahami konteks bisnis, risiko jangka panjang, leverage perusahaan, atau perubahan industri. Karena itu, kita perlu memadukan kecepatan teknologi dengan kedalaman analisis fundamental manusia. Proyek ini menunjukkan bagaimana AI membantu proses analisis dan bagaimana kita memvalidasinya menggunakan metode keuangan. Kami mengurutkan 40 perusahaan berdasarkan dua indikator Magic Formula Greenblatt, Return on Capital Employed atau ROCE dan Earning Yield atau EY. Perusahaan dengan ROCE tinggi adalah perusahaan berkualitas. Perusahaan dengan EY tinggi adalah perusahaan yang valuasinya murah. Setelah mengurutkan data berdasarkan ROCE dan EY, lalu menjumlahkan peringkatnya, INDF muncul sebagai salah satu perusahaan dengan total ranking terbaik. Ini artinya INDF memenuhi kombinasi sempurna, perusahaan bagus dengan harga murah. Karena itulah INDF kami pilih sebagai fokus analisis video ini. PT Indofood Sukses Makmur Tbk adalah salah satu perusahaan makanan terbesar di Indonesia yang terkenal sebagai produsen mie instan melalui merek Indomie. Didirikan sebagai perusahaan yang bergerak di sektor pangan terintegrasi, Indofood mengembangkan lini bisnis mulai dari produksi bahan baku, pengolahan makanan hingga distribusi. Perseroan resmi mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 14 Juli 1994. Indofood memiliki 4 kelompok usaha utama, yaitu Consumer Branded Product, Bogasari, Agribusiness, dan Distribution, dengan jaringan distribusi yang luas serta portofolio produk yang melekat di masyarakat. Indofood menjadi pemain dominan dalam industri makanan nasional. Setelah membahas profil perusahaan utama, yaitu PT Indofood Sukses Makmur Tbk, selanjutnya kita akan meninjau profil pesaing utama untuk melihat posisi kompetitif perusahaan dalam industri yang sama. PT Unilever Indonesia Tbk adalah perusahaan barang konsumsi cepat saji terbesar di Indonesia yang merupakan bagian dari grup multinasional Unilever. Beroperasi sejak 1933, perusahaan ini memproduksi berbagai produk kebutuhan rumah tangga dan perawatan pribadi, seperti sabun, sampo, deterjen, hingga produk makanan minuman tertentu. Unilever Indonesia tercatat di Bursa Efek Indonesia dan dikenal memiliki kekuatan merek yang sangat besar serta jaringan distribusi yang kuat di seluruh Indonesia. Fokus bisnisnya berada pada 2 segmen utama, yaitu Home and Personal Care serta Foods and Refreshment. Dengan strategi inovasi produk dan brand equity yang kuat, Unilever menjadi salah satu perusahaan FMCG paling berpengaruh di pasar domestik. Yang ketiga itu ada PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk. PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk adalah perusahaan makanan dan minuman yang dikenal luas melalui produk-produk cemilan seperti kacang Garuda, Yeri, dan berbagai makanan ringan lainnya. Perusahaan ini berawal dari usaha keluarga dan berkembang menjadi salah satu produsen snack terbesar di Indonesia. Garuda Food resmi menjadi perusahaan publik setelah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018. Fokus bisnis utama Garuda Food berada pada produk makanan ringan seperti biskuit, wafer, coklat, serta minuman tertentu. Dengan kekuatan merek lokal dan jaringan distribusi yang semakin berkembang, Good mampu bersaing dalam industri makanan ringan yang kompetitif.
Grafik net profit margin menunjukkan Unilever memiliki margin tertinggi tetapi terus mengalami penurunan signifikan setiap tahun. Sementara Indofood mempertahankan profitabilitas yang stabil di kisaran 7%. Garuda Food Indonesia menunjukkan peningkatan perlahan dari sekitar 3% menjadi 5%. Jika dilihat dari ROE, UNVR terlihat paling tinggi. Namun tingginya ROE UNVR disebabkan oleh ekuitas yang sangat kecil, sehingga leverage-nya menjadi tinggi. Sedangkan di NDF terlihat stabil di kisaran 10-13%, sementara Good menunjukkan ROE yang kuat dan konsisten di sekitar 15-16%. 3 itu ada struktur modal debt to equity ratio atau bisa disebut dengan DER. DER memperlihatkan perbedaan besar INDF memiliki DER paling rendah dan terus menurun, menunjukkan struktur modal yang sehat. Good moderate di kisaran 0,8 sampai 1,2. UNVR sangat beresiko dengan DER lebih dari 6 kali ekuitas di tahun 2024. Indofood memiliki dividen yield stabil sekitar 4% setiap tahun. Unilever fluktuatif dan melonjak hingga 6,18% pada tahun 2024 akibat tekanan harga saham. Garuda Food memiliki yield terendah, sekitar 1-2% karena fokus pada ekspansi. Analisis Magic Formula Greenblatt menilai saham berdasarkan dua indikator, yaitu tingkat earning yield atau EY dan return on capital employed atau ROCE. EY menunjukkan tingkat kemurahan harga saham, sedangkan ROCE mencerminkan efisiensi penggunaan modal. Berdasarkan data 2020-2024, earning yield PT Indofood Sukses Makmur Tbk meningkat dari 0,17555 menjadi 0,25820, menunjukkan saham yang undervalued. Nilai ROCE stabil di kisaran 0,08 sampai 0,10, menandakan efisiensi operasional yang konsisten. Kombinasi keduanya menggambarkan bahwa Indofood merupakan perusahaan berkualitas dengan valuasi menarik sehingga layak dipertimbangkan sebagai pilihan investasi jangka panjang. Sekarang kita masuk ke analisis valuasi saham menggunakan metode Graham Formula. Metode ini membantu kita memperkirakan nilai wajar sebuah saham berdasarkan EPS dan nilai buku perusahaan. Dari hasil perhitungan yang telah dilakukan, diperoleh harga wajar Indofood sebesar 19.014 per lembar saham, sementara harga pasar Indofood saat ini hanya berada di kisaran Rp7.075. Dengan demikian, margin of safety atau tingkat keamanan investasi untuk Indofood mencapai 37,21%. Artinya, saham ini masih diperdagangkan jauh di bawah nilai wajarnya. Rasio mempertimbangkan Magic Formula, analisis fundamental, serta valuasi Graham Formula. Maka, keputusan investasi kami adalah INDF, yaitu buy. Saham ini memiliki kombinasi terbaik antara kualitas bisnis, profitabilitas stabil, struktur modal sehat, dan valuasi yang masih berada di bawah harga wajarnya. Dari seluruh rangkaian analisis, kita belajar bahwa keputusan investasi yang kuat tidak hanya bergantung pada satu indikator, tetapi merupakan kombinasi antara pemahaman fundamental, interpretasi data, dan penggunaan teknologi secara bijak. Magic Formula membantu kita menemukan perusahaan berkualitas dengan valuasi menarik. Analisis fundamental memberi kita konteks yang lebih dalam mengenai profitabilitas, risiko, dan struktur modal. Sementara valuasi Graham Formula memberi gambaran apakah harga pasar mencerminkan nilai sesungguhnya. Dengan menggabungkan ketiganya, kita dapat membuat keputusan yang jauh lebih rasional, terukur, dan berorientasi jangka panjang. Semoga pemaparan ini memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana kita melakukan analisis investasi yang komprehensif dan berbasis data. Terima kasih telah menyimak video ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Bye-bye!